Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauqi Eben Hafiz, NPM 0651222217. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah text mining, yaitu pengolahan data LSA dan juga LDA. Baik, pertama saya akan mengenalkan dataset yang saya gunakan, yaitu ada dataset dari Tokopedia. Di sini saya mengambil ulasan dari barang tracking pole. Baik, langsung aja, tidak pakai lama. Di sini saya akan menjelaskan codingan menggunakan Google Colab. Yang pertama di sini kita akan menginstal library yang dibutuhkan oleh Python. Lanjut, di sini mengimport pandas, string, numpy, matplotlib, seaborn, NLTK dan lain-lainnya yang dibutuhkan pada pengolahan data kali ini. Lanjut di sini mengunduh NLTK, yaitu pung, kt, dan juga stopword. Jadi stopword ini seperti kata dan, yang, di, dan lain-lainnya. Lanjut di sini membaca dari file Excel, yaitu file yang tadi sudah saya kasih tahu, itu tracking host. Saya mengambil ulasannya. Lanjut di sini menampilkan data pertama, 5 data teratas dari dataset yang saya gunakan. Di sini mengambil kolom berisi ulasan, jadi yang digunakan itu hanya terfokus pada kolom ulasan dan juga menghapus beberapa baris, yaitu setelah dihapus itu dokumennya berjumlah 200. Lanjut di sini melakukan sebuah preprocessing text, yaitu cleaning, tokenisasi, dan stopword removal. Pertama di sini melakukan stopword manual, yaitu adapun yang dimasukkan seperti kata yang dan di dan lain-lainnya sampai kata masih. Di sini juga menambahkan spesifik kata untuk ulasan produk. Ini jadi kayak ada kata produk, barang, beli, pesan, bagus, dan lain-lainnya. Lanjut di sini menggabungkan stopword NLTK dan juga stopword manual. Jadi di sini menggabungkan dari stopword yang sudah di-download tadi itu dengan stopword manual yang ada di sini. Jadi adapun hasil preprocessing pertama itu menghasilkan 3 dokumen. Dokumen pertama itu ada kok, murah, berkualitas. Dokumen kedua itu ada bahan, stainless, ukuran. Dan juga dokumen ketiga itu ada bagus banget, packaging lumayan. Dan jumlah token unik dalam direktori itu berjumlah 25 dan jumlah dokumen dalam korpus itu berjumlah 200. Lanjut di sini kita masuk ke penerapan metode inti, yaitu metode LSA dan LDA untuk ekstraksi topik. Pertama di sini menentukan jumlah topik yang berjumlah 5. Di sini LSA model. Ini LSA model di sini melatih model LSA dan juga LSA topik. Di sini menampilkan kata paling relevan, yaitu berjumlah 10 kata teratas per topik. Di sini juga menerapkan LDA model dengan 6 topik. LDA model di sini melatih model LDA. Di sini juga menentukan ide topik, menampilkan sama 10 kata paling relevan untuk setiap topik yang ditentukan oleh LDA. Di sini ada 5 topik, jadinya 5 topik dari LSA dan juga 5 topik dari LDA. Lanjut masuk ke visualisasi hasil topik. Mungkin kita akan langsung menampilkan hasil visualisasi. Yang pertama ini ada visualisasi heatmap. Di sini menampilkan distribusi probabilitas topik per dokumen, yaitu 50 dokumen pertama. Yang mana hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar ulasan cenderung didominasi oleh satu topik. Meskipun ada beberapa yang memiliki campuran, misalkan di dokumen yang ke-24. Dokumen 24 itu memiliki probabilitas yang tinggi untuk topik yang ketiga. Dan dokumen di baris 40 juga tinggi di topik 3, sementara itu dokumen 0, 4, 8, dan 12 itu sangat kuat di topik 0. Lanjut kita ke visualisasi lagi. Di sini ada visualisasi per topik. Ini menggambarkan topik LSA1, LSA2, LSA3, LSA4, LSA5. Nah, jadi saya akan menjelaskan dikit hasil dari topik ini.
Yang pertama itu pada topik LSA 1, kata dari nya banget barangnya ini memiliki bobot negatif yang tinggi. Ini menguatkan observasi sebelumnya bahwa topik ini mungkin kurang koheren atau memiliki kontras. Dan di topik yang LSA kedua dapat dilihat bahwa barangnya semoga kata barangnya semoga awet itu memiliki bobot yang positif, sementara banget ada banget dan nya katanya itu memiliki bobot yang negatif. Ini mengidentifikasi bahwa topik 2 ini berlawanan dengan topik 1 tadi. Lanjut di sini ada topik 3. Ini sama kata banget nih menampilkan positif, katanya nih negatif. Yang mana sementara kalimat makasih juga memiliki positif. Ini bisa menjadi topik tentang ekspresi emosi kuat dan informal. LSA 3 dan LSA 5 juga ada. Lanjut ke pengukuran kualitas topik coherence score. Di sini saya menghitung coherence score dari LDA menggunakan CV dan juga menghitung coherence score untuk LSA. Adapun yang dihasilkan dari coherence score itu dari LDA berjumlah 0,53 dan coherence score dari LSA itu berjumlah 0,61. Baik, langsung aja kita ke perbandingan dari hasil keduanya. Dapat dilihat kesimpulannya dari hasil yang sudah didapatkan tadi, itu coherence metrik ini mengukur seberapa baik. Jadi LDA coherence-nya didapatkan 0,53, LDA coherence-nya 0,61. Interferensi berdasarkan skor ini, model LSA memiliki coherence score yang sedikit lebih tinggi 0,61 dibandingkan LDA 0,53. Yang mana hasil koherensi ini menunjukkan bahwa menurut metrik, topik yang dihasilkan oleh LSA sedikit lebih koherens atau dapat diinterferensi. Namun perlu diingat bahwa coherence score adalah salah satu metrik dan inferensi manual topik tetap sangat penting. Terkadang model dengan coherence score lebih sedikit itu lebih bermakna secara bisnis. Jadi meskipun LSA dan LDA ini mengidentifikasi topik-topik secara serupa, jadi LSA ini menunjukkan coherence yang sedikit lebih baik dalam kasus ini. Jadi penting juga untuk dicatat bahwa kualitas topik sangat bergantung pada kualitas preprocessing, terutama stop-word list custom ataupun stemming dan lemization-nya juga perlu perhatikan lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.